Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Erlinda Widuri, mahasiswa UNY Prodi Pendidikan Teknik Busana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan pola kemeja pria menggunakan aplikasi CAD Recruit. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan desain dan ukuran yang akan saya gunakan. Langsung disimak aja ya guys. Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita masuk pada proses pembuatan polanya ya. Dan di sini aku menggunakan aplikasi RPDGS yang versi 9. Nah, kalau sudah, selanjutnya aku akan membuat persegi dengan ukuran lebar 1/4 lingkar badan yaitu 27 cm dan panjang perseginya sesuai dengan panjang kemeja. Untuk kemeja bagian depan aku memakai ukuran 72 cm. Buat juga persegi di sebelahnya dengan ukuran yang sama untuk pola badan belakang. Nah, dari titik ini turun 2 cm, lalu diluruskan sampai pola badan belakang dan juga turun lagi 4 cm. Fungsi dari garis ini adalah untuk menentukan titik jatuhnya garis bahu. Selanjutnya adalah membuat garis bantu untuk kerung leher. Dari titik ini ke samping kanan menggunakan rumus ukuran 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm yaitu menjadi 8 cm, dan diluruskan ke bawah dengan ukuran 1/6 lingkar leher ditambah 1,5 cm yang mana hasilnya adalah 8,5 cm, lalu diluruskan kepada bagian kiri. Pada titik garis kedua klik enter, lalu pada bagian ini kalian isikan dengan ukuran setengah lebar punggung ditambah 1 cm di mana hasilnya adalah 24 cm, lalu dihubungkan dengan kerung leher bagian atas. Pada titik ini ke bawah dengan ukuran setengah lingkar kerongkongan yaitu 24,5 cm dan diawali dengan tanda min agar hasilnya itu bisa kelurus ke bawah. Lalu tarik garis hingga pola badan belakang. Pada bagian ini tarik garis lurus ke bawah dengan garis putus-putus. Lalu pada bagian kerung leher buat garis bantu diagonal seperti ini. Lalu pada kedua garis tersebut dibagi menjadi 3 bagian menggunakan tool divider. Dari titik kedua ini buat ukuran bantuan dengan ukuran 2,5 cm ke dalam. Lalu kita hubungkan semua titik-titiknya sehingga membentuk kerongkongan, dan juga pada kerung leher juga kita bentuk sehingga membentuk kerung leher bagian depan. Dari titik paling atas klik enter, lalu pada bagian ini diisikan dengan ukuran 20 cm, lalu tarik garis lurus ke samping untuk membuat saku. Dari garis tengah muka beri jarak 5 cm, lalu tarik garis lurus ke bawah dengan ukuran 14 cm, lalu ke samping 12 cm dan ditarik garis lurus ke atas. Pada bagian bawah saku aku bagi menjadi 2 bagian, lalu pada sisi kanan dan sisi kiri dinaikkan 1,5 cm, lalu dihubungkan dengan titik tengah tadi sehingga membentuk saku kemeja pria. Untuk membuat garis plaket kemeja pada bagian tengah muka kita duplikat garisnya menggunakan huruf Q pada keyboard, lalu tarik garis ke samping dan isikan 2 cm, lalu dihubungkan garis-garisnya. Beralih pada pola bagian belakang, dari bagian garis paling atas hingga ke membuat persegi dengan lebar 1/6 cm yaitu 8 cm. Dari titik ini pada bagian ini dibagi menjadi 2 bagian, lalu dihubungkan dengan titik kerung leher. Dari titik ini buat ukuran dengan jarak setengah lebar punggung ditambah 1 cm yaitu hasilnya 24,5, lalu dihubungkan ke atas dengan garis lurus. Dari titik ini dikeluarkan 1 cm lalu dihubungkan dengan kerung leher bagian atas.
Begitu juga dengan titik ini juga dikeluarkan 1 cm. Dari garis kerung leher belakang, klik enter lalu tarik garis bawah dengan ukuran 11 cm. Setelah itu tarik garis ke samping dengan ukuran setengah lebar punggung ditambah 1 cm yaitu menjadi 24,5. Dari titik-titik tadi dihubungkan sehingga membentuk kerung lengan bagian belakang. Langkah selanjutnya adalah membuat garis lengkung pada bawah kemeja. Pada bagian depan dari titik paling bawah dinaikkan 3 cm, lalu dihubungkan dengan titik tengah muka yang selanjutnya disempurnakan garisnya menjadi garis lengkung. Sedangkan untuk pola badan belakang, pada bagian bawah ditambah dengan ukuran 3 cm karena desain kemeja yang aku buat pada bagian belakangnya lebih panjang. Seperti pada pola bagian depan, dinaikkan juga 3 cm, lalu dihubungkan dengan TB paling bawah dan disempurnakan tanda-tanda garisnya. Oke, masuk tahap selanjutnya ya, yaitu membuat divide pattern pada pola depan dan belakang. Dari titik paling bawah dinaikkan 22 cm, lalu dinaikkan lagi 15 cm dan dihubungkan juga dengan pola badan belakang. Selanjutnya aku akan masuk pada pembuatan pola lengan. Buat persegi dengan lebar ukuran panjang lengan dikurangi ukuran manset menjadi 56 cm dan tinggi setengah lingkar kerung lengan dikurangi 1 cm yaitu 23,5 cm. Dari titik ini ke samping dengan ukuran setengah AC dikurangi 1 cm yaitu dengan hasil 10,75. Lalu dihubungkan dengan puncak lengan. Dari titik ini ke bawah dengan ukuran setengah lingkar bawah lengan lalu ditambah 2 cm dan dikeluarkan 0,5 cm. Untuk membuat belahan, di sini aku buat jarak 6 cm, lalu aku tarik garis lurus dengan ukuran 10 cm untuk belahannya. Untuk membentuk kerung lengan, pada garis ini dibagi menjadi 3 bagian menggunakan tool divider, di mana jarak titik di atas 2 cm dan selisih lengkung lengan depan dan belakang adalah 0,5 cm. Nah, untuk step selanjutnya aku bakal buat pola untuk mansetnya. Di sini lebar manset yang aku pakai adalah 4 cm. Yang pertama aku buat single dengan ukuran panjang lingkar pergelangan lengan dikurangi 2 cm untuk lipit, yaitu 26 cm dan lebar manset 4 cm. Berhubung desain yang aku buat pada manset ada tambahan sudut segitiga, maka pada bagian ini aku bagi 2, terus aku keluarkan 1,5 cm, lalu aku hubungkan titiknya. Berikutnya aku akan membuat pola belahan manset. Yang pertama aku buat pola untuk belahan manset bagian bawah dengan ukuran 13 x 4 cm lalu dibagi menjadi 2 bagian. Lanjut untuk pola belahan bagian atas, pertama aku buat garis horizontal dengan ukuran 17 cm. Lalu di bagian kiri masing-masing ke atas dan ke bawah aku tambahkan 2 cm dan pada garis bagian kanan aku tambahkan 2,5 cm lalu dihubungkan dengan titik yang 2 cm tadi. Pada bagian ini dibagi menjadi 2 bagian dan atas dan bawah dimasukkan 1 cm dan dihubungkan dengan titik tersebut. Nah, dari sini kita tarik garis ke kanan 12 cm dan tegak garis lurus ke atas, sehingga terbentuklah pola belahan manset bagian atas. Untuk proses selanjutnya adalah membuat pola kerah kemeja di mana terdapat daun kerah dan juga kaki kerah. Yang pertama aku buat rectangle dengan ukuran tinggi setengah lingkar leher yaitu 20 cm dan 6 cm untuk lebarnya. Lalu pada bagian samping aku buat dengan ukuran 4 cm dan tinggi setengah lingkar kerung leher ditambah 2 cm dengan hasil 23 cm.
Dari titik ini dikeluarkan 1,5 cm dan pada titik ini turun 1 cm dan dihubungkan pada titik tadi. Nah, pada titik ini naik 1 cm dan dihubungkan sehingga membentuk daun kerah. Di sini turun 0,5 cm lalu masuk 1 cm. Lalu pada bagian ini buat titik poin dengan ukuran 0,5 cm dan pada bagian ini 1 cm. Lalu bagi menjadi 3 menggunakan tool divider dan pada bagian atas bagi menjadi 2. Selanjutnya hubungkan titik-titik tersebut untuk membentuk kaki kerah. Untuk menyempurnakan garis-garisnya, yaitu dengan menggunakan tool modify. Nah, setelah pola-pola tadi kita buat, langkah selanjutnya adalah memperfect pola-polanya, yaitu dengan cara klik tool perfect lalu klik pada bagian-bagian pola yang akan kita gunakan. Untuk pola bagian depan aku buat menjadi 2 dengan tool mirror, lalu hapus yang tidak sesuai dengan desain. Lakukan langkah yang sama untuk pola-pola berikutnya. Untuk menghubungkan pola lengan yang terpisah digabungkan dengan tool pattern join. Setelah pola jadi, lalu aku akan memberi tanda kancing dan juga lubang kancingnya. Yang pertama aku akan membuat tanda kancingnya. Pilih tool drill, lalu klik pada bagian tengah muka badan depan. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Pada bagian dialog ini aku isi min 4, yaitu jarak antara bagian atas dan ke bawah. Lalu untuk jumlah kancingnya aku isikan 6 dan untuk jarak antar kancingnya aku isi 9 cm. Nah, untuk tanda lubang kancing caranya hampir sama dengan tanda peletakan kancing namun menggunakan tool buttonhole. Untuk memecah pola badan caranya dengan menggunakan tool divide pattern. Nah, untuk selanjutnya adalah menambahkan kampul pada setiap pola, dan pada setiap pola tadi akan kita beri nama dan juga tanda arah serat pola. Setelah pola dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat marker pola tersebut. Caranya, simpan terlebih dahulu file pola DGS tadi, lalu buka aplikasi AirBegin S, pilih New pada file,
Lalu pada bagian ini kita memberi nama pada marker dan menulis lebar serta panjang kain yang dikehendaki. Di sini jumlah kemeja yang saya buat berjumlah 1 piece saja. Setelah itu kita pilih file pola tadi dan mengisikan bagian-bagian ini. Lalu klik OK. Setelah itu klik menu nesting dan auto nesting, maka marker pola akan otomatis muncul. Lalu tidak lupa menyimpan file marker ini. Nah, itu tadi teman-teman semuanya video tutorial pembuatan pola kemeja pria dan juga pembuatan marker pola kemeja pria. Aku bakal kasih sedikit motivasi buat kalian nih. Semakin awal kalian memulai sesuatu, maka semakin awal juga kalian akan melihat hasilnya. Maka lakukan yang terbaik untuk hari ini dan semua kesempatan yang kalian miliki, sebab masa depan hanyalah milik orang yang menyiapkan hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.